Halo teman-temanku Scorpio, bagaimana kabar kalian? Aku harap kalian dalam kondisi yang selalu dalam kelimpahan yang baik ya. Oke. Ini adalah general reading untuk kalian yang berzodiak Scorpio dengan tema kabar dari orang masa lalu ya. Bacaan ini sifatnya timeless dan universal ya. Tidak ada batas waktu untuk readingan ini. Kapanpun kalian tertarik menonton video ini, berarti ada hal-hal ya yang harus kalian tahu gitu tentang orang masa lalu kalian gitu ya. Dan juga tidak akan cocok readingan ini untuk semua kalian yang menonton gitu ya. Apapun hasil dari readingan kali ini, ambillah salah satu sisi atau keseluruhan isi dari readingan ini dengan bijaksana ya, yang baik, yang bermanfaat dan cocok dengan energi kalian ataupun orang masa lalu yang kalian fokuskan tentunya ya. Oke. Jika kalian membutuhkan jasa personal reading dan konsultasi, kalian bisa chat lewat WA ya. Nomornya sudah ada di story YouTube channel ini gitu ya. Personal reading dan konsultasi itu berbayar ya teman-teman gitu. Tidak gratis ya. Oke, terima kasih. Aku akan mulai readingannya. Sebelum aku shuffle, aku akan tarik energi kalian secara universal ya. Oke. Bagaimana kabar orang masa lalu dari teman-teman Scorpio? Bagaimana kabar orang masa lalu teman-teman Scorpio? Oke. Energi orang masa lalu kalian sangat berhubungan erat dengan waktu ya. Dia sepertinya gitu ya, mencari waktu yang tepat ya untuk berkomunikasi dengan kamu ya. Oke, seperti itu, dimana komunikasi itu tentang anak ya. Bagi kalian yang sudah memiliki anak, bisa juga ini bagi yang single gitu ya, dia mungkin ingin membicarakan tentang sikap kekanak-kanakan kamu gitu ya, yang membuat hubungan ini berakhir gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang membuat dia tidak nyaman dengan sifat kekanak-kanakan kamu gitu ya. Iya, aku melihat dia pergi meninggalkan kamu, sehingga hubungan ini tidak lagi terkoneksi dengan baik. Komunikasi juga aku lihat tidak intens gitu ya. Ada yang melarikan diri dari hubungan ini gitu. Alasan dia ghosting atau melarikan diri, menjauhi kamu karena dia belum menemukan kenyamanan dengan kamu gitu ya. Atau mungkin ini juga bisa berkaitan dengan orang lain gitu ya. Kita lihat di kartu selanjutnya. Ini adalah kartu penegas ya. Ini bisa dua arah penegasannya. Hubungan ini memang sudah berakhir dengan orang masa lalu kalian, atau ini juga bisa menjadi awal bagi hubungan kalian yang baru ya. Oke. Dimana aku lihat ya, ada rasa trauma ya yang cukup kencang gitu, yang cukup mendalam, yang dirasakan oleh
salah satu pihak di sini, entah kalian ataupun orang masa lalu kalian, akibat hubungan ini tidak berjalan dengan baik gitu ya. Kepergian dia menimbulkan trauma bagi kamu ya. Oke. Sebenarnya gitu ya, kalau masalah perasaan, kalian memiliki atau orang masa lalu itu memiliki perasaan cinta yang cukup besar, dan aku rasa ini adalah energi kalian yang menonton video ini. Kalian memiliki rasa cinta yang besar kepada orang masa lalu ini, yang itu tidak bisa kalian pungkiri gitu ya, walaupun dia memberikan rasa trauma, rasa sakit gitu ya kepada kalian, namun kalian mengawali hubungan dengan orang itu gitu ya sebagai pasangan kekasih karena cinta gitu ya. Ya, dan aku juga merasa dia pun memiliki rasa yang sama, yaitu kalian mengawali hubungan ini dengan baik, dengan rasa cinta gitu ya, bukan dengan modus ataupun untuk pemanfaatan yang lain. Aku lihat kalian mengawali dengan baik di sini. Kalian sama-sama memiliki ketertarikan gitu ya, memiliki perasaan cinta, sayang, ingin membahagiakan. Namun karena suatu hal hubungan ini harus berakhir dan kamu harus merasakan luka yang dalam atau yang aku bisa sebut sebagai trauma di sini ya. Oke, aku juga melihat ada indikasi dari orang lain gitu ya di luar hubungan kalian di masa lalu yang menjadi penghambat atau yang menjadi alasan bagi pasangan kalian, orang masa lalu itu pergi menjauh meninggalkan kalian gitu ya. Ada godaan di sini. Ya, sebenarnya kalian tuh ingin gitu ya hubungan yang kalian jalani bersama orang masa lalu itu memiliki masa depan, namun seakan itu patah gitu ya, seakan itu hancur karena dia pergi meninggalkan kamu, mungkin tanpa kejelasan, mungkin tanpa alasan gitu, sehingga kamu merasa di sini sangat tersakiti gitu ya. Oke. Ya, orang masa lalu ini memang dihadapkan pada situasi dia harus memilih di antara dua pilihan, dan mungkin meninggalkan kamu, pergi dari kamu adalah pilihan yang baik menurut dia di kala itu gitu ya, di saat itu gitu. Namun aku lihat sepertinya dia juga menyesali bahwa itu adalah pilihan yang salah gitu yang dia pilih gitu dengan meninggalkan kalian. Seharusnya dia harus bertahan gitu ya, harus tetap memilih kalian gitu, bersama dengan kalian, karena aku lihat sebetulnya kalian berdua tuh memiliki rasa cinta yang sangat kuat, dan ini sebenarnya bisa membuat hubungan ini langgeng gitu ya, walaupun ada godaan di sini ya, karena perasaan kalian yang mestinya bisa kuat gitu ya, saling menguatkan di sini. Aku rasa bisa menjadi pemersatu gitu ya, harusnya kalian tidak berpisah gitu. Oke, kalian di sini juga mencoba ya melarikan rasa sakit trauma ini dengan mencari pasangan yang baru gitu ya. Bisa juga energi ini vice versa ya, terbolak-balik, sesuaikan saja ya. Kalian mencari pelampiasan itu, namun kalian tidak happy gitu ya dengan pasangan yang baru, karena kalian tidak menemukan chemistry, tidak bisa menggantikan gitu ya rasa cinta untuk orang masa lalu kalian dengan pasangan ini gitu ya. Kalian sadar bahwa dia hanyalah sebagai pengalihan dari seseorang yang memang kalian cintai gitu ya, yang sekarang menjadi orang masa lalu kalian gitu ya. Apapun yang kalian cari dari orang masa lalu itu, kalian cari ke orang lain, pasti kalian tidak akan menemukannya. Karena apa? Pasangan kalian yang saat ini, yang kalian anggap sebagai pelampiasan saja, itu bukanlah
orang masa lalu kalian gitu. Walaupun mungkin ada salah satu sifat karakternya yang mirip, tapi dia nggak akan bisa sama seperti orang masa lalu gitu ya. Dia akan pasti akan berbeda gitu, mengekspresikan perasaannya gitu ya, atau mengungkapkan ketertarikannya gitu. Ini kalian harus paham gitu bahwa walaupun wajahnya mirip atau kepribadiannya tuh mungkin memiliki kesamaan gitu ya, namun kalian itu berusaha menghadirkan orang masa lalu kalian yang tidak bisa kalian hadirkan kembali ke dalam seseorang yang baru ya. Semoga kalian paham maksudnya. Akhirnya kalian sendiri yang merasa tidak happy, tidak nyaman, tidak menemukan chemistry, tidak bisa mencintai orang baru ini ya, seperti itu. Aku lihat dari kartu selanjutnya. Bentar ya, kartunya ada yang jatuh. Aku akan shuffle lagi aja ya biar valid. Oke, di sini ya, kepergian orang masa lalu kalian gitu ya, membuat kalian sering overthinking, sering galau, apalagi kalau menjelang malam ya, dimana hubungan ini terasa terasa mengikat satu sama lain. Ada chemistry, ada keterikatan yang sulit untuk diungkapkan, sulit untuk dimengerti, sulit untuk dipahami gitu ya. Oke. Ada kenangan ya, kenangan tentang dia yang masih terpatri erat gitu ya, maksudnya terukir jelas di dalam diri kamu gitu ya. Bisa juga ini tentang orang masa lalu kalian yang belum bisa move on sebenarnya ya, yang masih terus mengingat tentang kamu gitu, atau kamu yang mengingat orang masa lalu itu ya. Seperti kamu tuh tidak mau melepaskan keinginan tentang orang masa lalu itu ya, yang membuat hal ini yang membuat belenggu gitu ya, ketika kamu selalu masih mengenang gitu, mengingat dia gitu ya, mengingat keromantisan, mengingat kesakitan yang mungkin ditinggalkan oleh dia, itu akan menjadi belenggu hati kamu gitu ya. Itu menjadi sarana untuk hati kamu tuh selalu gelisah, selalu bimbang, selalu tidak tenang, kadang sedih, kadang bisa happy. Ketika kamu mengingat hal-hal yang baik tentang kalian berdua di masa lalu, kalian akan merasa bahagia. Ketika kalian teringat bahwa dia menyakiti kamu dengan meninggalkan kamu, dengan mengabaikan kamu jadinya sedih, menangis gitu ya. Oke. Itu adalah belenggu perasaan ya. Kita akan lihat di kartu selanjutnya. Ya, seakan kalian itu tidak bisa melupakan orang masa lalu kalian. Kalian selalu merasa bahwa dia gitu, dan hanya dia yang ada di pikiran kamu gitu, tidak bisa tergantikan oleh yang lain gitu. Kamu selalu memanifest, kamu selalu mengafirmasi dia gitu ya. Dan afirmasi yang menurut aku cukup berlebihan ini membuat kalian itu galau, kalian tuh overthinking, banyak prasangka ya tentang dia, tentang orang masa lalu ini. Yang baik ya nggak apa-apa, kalau yang nggak baik itu kan energi negatif yang akan mempengaruhi mood kalian gitu.
dimana aku juga seperti yang aku katakan ya, ini kartu klarifikasi bahwa ada ikatan, ada chemistry yang seakan masih ya masih membelenggu ya, tidak mau terlepas. Itu mungkin karena kalian berdua masih saling memikirkan satu sama lain, masih mungkin kalian yang terlalu memanifest dia, mengafirmasi dia gitu ya. Jadi walaupun tidak bersatu secara tubuh fisik, tapi secara batin, secara jiwa membuat itu semakin ikatan itu semakin kuat gitu ya, bukan semakin merenggang gitu ya. Butuh kebijaksanaan dan fokus gitu ya. Jadi jika kalian di sini yang terbaca energinya ya, kalian harus bisa fokus gitu ya, apa sih yang kalian mau gitu loh ya. Jika memang kalian mau orang masa lalu ini hadir kembali dalam hidup kalian ya, kalian diminta untuk bisa gitu ya menata fokus kalian, menata fokus hati kalian gitu ya. Jangan kadang sedih, kadang bahagia gitu ketika mengingat tentang dia yang seperti aku katakan. Kalian harus tahu apa yang mau kalian jalani gitu ya, apa yang mau kalian manifestasikan dalam kehidupan kalian ini gitu. Kalau kalian fokusnya sama cinta ya sudah, manifestasikanlah seseorang yang memang kalian inginkan gitu. Kalau kalian mau fokus pada materi kalian, sosial kalian, spiritual kalian ya fokus saja sama itu. Ketika ingatan tentang seseorang masa lalu ini hadir ya sudah gitu, sadari aja, tidak usah perlu sampai di overthinkingin, di galauin gitu ya. Itu akan memperpanjang yaitu siklus ikatan ini gitu ya, akan sulit untuk melepaskan gitu ya. Kita akan lihat dari kartu selanjutnya. Sebentar, aku akan shuffle lagi. Ya, kalian memiliki kekuatan untuk memilih sebetulnya, atau orang masa lalu ini memiliki kekuatan ya untuk memilih jalan yang terbaik gitu, mengawali atau memang aku lihat akan ada rekonsiliasi di sini ya. Akan ada harapan yang baik yang datang pada kalian berdua ya. Waktunya kalian mengambil tindakan apa yang harus kalian manifestasikan di sini di dalam kehidupan kalian. Cintakah, materikah, atau sosial kalian, bahkan spiritual kalian gitu. Kalian harus mengambil aksi agar tidak stuck gitu ya, agar kalian tuh tetap bisa menjalani hidup ini dengan baik gitu ya. Jika kalian di sini sudah tahu, maka kalian akan fokus pada hal itu, dan ikatan ini akan membimbing kalian atau mengarahkan kalian pada pengharapan yang memang sejatinya itu direstui oleh semesta ya. Jika memang kalian masih memiliki jodoh dengan orang masa lalu ini, maka pasti akan dipertemukan bagaimanapun caranya, bagaimanapun kondisinya. Jadi di sini kamu diminta untuk mengurangilah kekhawatiran kamu gitu ya, kekhawatiran kamu, overthinking kamu tentang orang masa lalu ini. Bisa juga sebaliknya ya energinya. Ya apapun situasinya gitu ya, kamu pikir apa aku bisa ya bersatu dengan dia, apakah aku bisa membingkai kembali hubungan dengan dia gitu ya. Jangan terlalu banyak berpikir tentang situasi dan kondisi yang itu masih ada di depan gitu loh. Kamu harus menjalani
apa yang ada di depan kamu saat ini, momen saat ini gitu ya. Kamu harus berada dalam momen saat ini agar kamu tuh tidak terbelenggu dalam apa ya, dalam perubahan yang cukup intens pada perasaan kamu gitu ya. Itu membuat kamu tuh sering bad mood gitu ya. Oke, kita lihat di kartu terakhir apa pesannya untuk kamu, atau ini juga bisa menjadi pesan bagi orang masa lalu kamu. Ya, ada ask for help gitu ya. Jika kalian membutuhkan bantuan gitu ya dari seseorang gitu, kalian carilah bantuan itu ya untuk membantu kalian ya apa ya, menata kembali gitu ya perasaan kalian, koneksi kalian, chemistry kalian ini dengan orang masa lalu gitu ya. Jika memang orang masa lalu ini ingin mengawali hubungan dan kalian merasa belum yakin gitu ya, kalian bisa gitu meminta saran, pendapat dari orang-orang di sekitar kalian. Jika kalian tidak menemukannya, kalian bisa menghubungi seorang psikolog gitu ya, yang bisa memberikan kalian arahan-arahan yang baik, atau bisa juga ke tarot reader yang kalian percaya gitu ya, yang bisa memberikan pandangan-pandangannya dari energi kalian secara personal gitu ya. Pokoknya kalian di sini diminta untuk jangan takut meminta bantuan gitu ya, karena bantuan itu selalu ada di sisi kalian gitu. Kalau kalian tuh mau mencarinya, mau mengutarakannya gitu, mau memintanya gitu ya. Oke, inilah readingannya. Semoga bermanfaat ya bagi kalian yang menonton. Terima kasih loh sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Salam bahagia dari aku. Bye bye.